Wah, tengking, corona, tengking, penjara, tengking. Jengking juga dia lama-lama. Saya janji deh, janji pramuka. Janji pramuka. Nanti. Orang yang six pack itu kan homo kebanyakan. Aduh, iya. Tapi saya kan sudah buktikan punya anak 2. Kalau lu kan belum terbukti. Kalau gue kan udah. Nah, saya hanya mengingatkan di era Trump ini, kenapa nggak apa-apa, kan gitu ya? Ya, tapi kan nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak, jadi waktu itu mau diboykot, nggak mau masuk sana gara-gara yang kasusnya Khashoggi, kasusnya yang perempuan itu yang di penjara gara-gara masalah setir mobil itu loh. Terus masalah lagi yang perbudakan wanita, perbudakan seks. Tengking, gitu kan abab doang, ya kan nggak ada ruginya bang, ya nggak ada. Wah, tengking, corona, tengking, penjara, tengking. Jengking juga dia lama-lama. Tapi kalau coba jam tangannya dikirim, nggak perlu tengking, jam tangannya kasih, nggak perlu tengking, nggak akan ada penjarahan. Percaya nggak? Aku yakin ketukan kuping saya, yuk. Jam tangannya kasihkan itu semua 2 miliar itu, nggak perlu ditengking, nggak ada penjarahan. Masalahnya dia mau nggak kasih jam tangannya. Baru jam tangan, belum mobilnya dia, belum lain-lainnya. Mana mau, cuman pencitraan doang kok. Aduh, kasihan Gilbert lagi. Padahal udah sama-sama gemuknya begini ya. Tapi gemukan dia daripada saya ya. Saya memang harus bertobat. Ini saya mulai bertobat gemuk-gemuk ini. Bukan bertobat kritik Gilbert, tapi bertobat dari gemuk ini. Ini saya harus pindah rumah sekali lagi, terus saya mau fitness ini ya. Habis pindah rumah sekali lagi. Ini baru saya fitness karena biar tenang ini ya. Soalnya saya ini lagi merusung pindah-pindah begitu, kita lagi ribet gitu ya. Jadi mau aduh tanggung deh, udah capek tanggung deh ya. Jadwalnya juga masih kacau nih, begitu jadwal sudah fix. Ya, jadwal sudah fix semua, saya atur settle. Nanti ini ya, nanti saya janji pramuka. Janji pramuka, nanti saya six pack lagi. Haleluya. Jangan pastor. Ayo dulu Pak Matias tambah. Orang yang six pack itu kan homo kebanyakan. Aduh, iya. Tapi saya kan sudah buktikan punya anak 2. Kalau lu kan belum terbukti. Kalau gue kan udah. Oke Pak Matias tambah silakan. Oke Pak Paul, terima kasih teman-teman sekalian juga. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tadi Pak Paul memberi solusi dari segi agama untuk COVID ini supaya berlalu, ya namanya juga Pak Paul Nabi, ya tentu dari segi agama ya. Nah kalau saya dari pengamatan saya adalah daripada politik. Nah begini, Pak Paul tadi ada mengingatkan Adnan Khashoggi dibunuh sama Pangeran Saudi, nggak apa-apa, ya? Kenapa? Maksudnya? Adnan Khashoggi, iya, itu kan dibunuh sama Saudi kan, gara-gara dia bocorin rahasia-rahasia negara di pers kan? Amerika nggak ribut-ribut, tenang aja. Oh ribut itu Pak. Ketawa dengan nggak ribut Pak, itu kan geger Pak, udah sempet kan. Tapi kan Arab Saudinya dia pinter dia Pak. Iya Pak. Jadi sampai sekarang kan penyelidikannya nggak selesai, nggak dituntasin. Nggak selesai. Iya, di situ kita lihat N-nya kenapa nggak selesai, kenapa digantung-gantung bisa aman-aman, seolah aman-aman ya. Nah, kemudian terus bentar, kemarin kan yang bulan November KTT G20 kan mau diboikot sama Amerika, marah Amerikanya kan? Ya itu setelah Biden Pak, waktu Trump enggak Pak. Loh, yang November udah Biden ya? Belum dong, waktu KTT 20 belum Biden itu, masih Trump. Ya tapi kan nggak ada apa-apanya Pak. Enggak, jadi waktu itu mau diboykot, nggak mau masuk sana gara-gara yang kasusnya Khashoggi, kasusnya yang perempuan itu yang di penjara gara-gara masalah setir mobil itu loh. Terus masalah lagi yang perbudakan wanita, perbudakan seks. Iya. Itu kita bahas kan tahun lalu itu kan. Itu zamannya Trump Pak, masih Pak, yang mau cancel KTT G20 Trump terakhir Pak. Pembunuhan itu terjadi di era Trump Pak. Nah setelah Biden masuk, nah diungkit-ungkit lagi. Nah, saya hanya mengingatkan di era Trump ini, kenapa nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, itu salah satu indikasi yang mau saya ceritakan nanti. Kedua, India nih, Pak. India itu yang nggak disiplin prokes, keluar. Itu pantatnya, Pak ya. Pak, instruksi Pak, Jakarta Timur mau laporan. Ya, nanti habis ini biar selesaikan dulu. Ya, lanjut dulu. Ya. Siapa yang lanjut, Pak? Lanjut, Pak Matias.
India dilibasin itu pantat orang-orang yang nggak yang membandel, nggak ada yang ribut-ribut HAM, apa ya? Ya. Nah itu aneh, itu ada indikasi kenapa. Nah coba Pak, kalau presiden kita melakukan begitu, wah sudah kacau. Satu aja pantat Ustadz dilibaskan sudah habis. Perlu ya Pak, di Indonesia perlu tuh gitu tuh. Nah, enggak, maksud saya begini, kenapa enggak berani? India berani. Terus ada pembunuhan di suatu negara di Saudi sana, aman-aman, enggak ada HAM-nya, ya Pak ya. Nah, kemudian di Peru, Brazil, mereka enggak Muslim Pak, enggak beragama Islam, tetapi COVID banyak, kan begitu, enggak beres-beres juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Pak, saya hanya mengingatkan teman-teman. Ada nggak kira-kira yang tahu dari sini Western Society itu akarnya di mana, Pak? Permisi Pak, izin jawab Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Western Society itu berakar dari mana? Ini ada kaitannya nanti, Pak. Western Society. Ya. Western Society kan asalnya kan memang dari ini Pak, dari kekristenan Pak, dari reform Pak. Nah, saya kasih tahu Pak ya. Bacalah buku Western Society itu jilid 4 tiap tahun itu diperbaiki ya, bukan diperbaiki, diupdate. Nah, Western Society berakar dari Israel, Bapak. Ya. Jadi kalau Indonesia berjoin dengan Western Society itu bukan berarti berjoin dengan Amerika, Pak. Jadi semua Western Society itu dan akar-akarnya bersatu membantu siapapun yang join dengan Western Society ini. Walaupun kita dari Eastern. Nah, kelihatannya negara kita semakin jauh ini ditarik ke Eastern ya Pak ya. Sehingga ada hubungannya dengan perdamaian dunia dulu yang harus demokrasi, yang harus menjauhi dari komunisme. Nah, kalau kita semakin jauh ke timur, akibatnya apa? Nah, jadi itulah yang saya maksud dengan analogi yang saya pernah ceritakan Pak mengenai seorang anak yang Pak Paul bantu lalu pergi ke Pak Gilbert dan lain-lain. Nanti selanjutnya kenapa kita ini menjadi susah menangani COVID ini, minta bantuan ke sana, kerepotan. Lihat itu Filipina, kerepotan juga. Sekarang sudah ditinggalinya Eastern, dalam hal ini China. Kembali ke Amerika dia. Sudah marah-marah dia dengan China. Karena tidak bisa memberikan apa yang mereka harapkan, terutama dengan COVID ini. Nah, jadi lihatlah negara-negara di dunia ini yang bergabung dengan Western Society, meskipun mereka Eastern atau Southern, ya, kebetulan Northern itu Rusia melulu Pak ya, karena banyak sekali ininya dia punya area regionnya. Nah, lihatlah negara-negara di dunia ini yang bersama-sama dengan Western Society. Saya katakan Western Society bukan Amerika, Pak ya, bukan. Western Society. Jadi disitulah manfaatnya ketika ada masalah karena pandemi ini, karena virus COVID ini adalah pandemi, masalah dunia, Pak. Jadi kalau hanya satu negara yang menolong kita, kegagalan itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan kalau dibantu oleh Western Society. Ya Pak ya, mengenai keuangan, ngutang, kalaupun dipukul nanti, lihatlah Pak zaman Pak Harto dulu. Menurut dokumennya 5.000 yang harus dieliminate orang komunis. Tetapi ada jutaan habis. Nggak apa-apa, aman. Jadi sama seperti Adnan Khashoggi tadi, orang India yang dipukuli pantatnya nggak apa-apa, nggak ada ham-haman. Begitu juga di era Pak Harto, aman-aman. Nah, saran saya, generasi nanti, ya Pak ya, atau kalau memang berani pemerintah sekarang, cepat ini, tukar haluan. Karena kemarin pun China sudah menjamin Indonesia untuk membantu. Tapi sebesar apalah bantuannya itu? Sebesar apalah bantuannya itu dibandingkan dibantu oleh Western Society, masuk ke Western Society. Bukan maksudnya Amerika, Pak ya. Ya, memang di dalamnya ada Amerika. Tetapi itulah
kekuatan itu, Pak, untuk ada dalam satu masalah. Kalau anak seperti analogi yang saya bilang tadi, anak kecil tadi bergabung dengan Pak Paul, aman, bergabung dengan Pak Gilbert, ya hanya disuruh-suruh misalnya gitu, Pak ya. Nah, jadi maksud saya solusi COVID ini cepat-cepat mendekat dengan Western Society. Itu aja, Pak. Makasih. Kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan. Iya, kalau saya berpikirnya malah bukan masalah Western Society-nya, Pak. Tetapi saya berpikirnya Indonesia harus minta tolong sama Israel kalau mau lepas dari masalah COVID ini. Karena Israel punya solusinya buat Indonesia. Otomatis nanti Kalau ke dia situ minta arahnya, sama Pak. Amerika, dia puyeng, Pak. Kalau Iya, minta enggak, sama maksud Israel, saya, dia kalau cuma bilangin aja, tolong hapus Palestina, jangan deket-deket Palestina lagi. Kalau sama Amerika, ya, urusannya panjang itu, Pak. Ribut sama Cina lagi Pak, nanti. makanya saya Makanya bilang banyak tadi, Indonesia sama Cina soalnya. Udah. ya makanya saya bilang tadi, Western Society itu berakar di mana, Pak? Israel, Pak. Jadi bukan Amerikanya, Pak ya, yang saya masuk di sini adalah Western Society yang berakar yang akarnya ada di Israel sana. Ya, sekarang ini saya harap teman-teman yang membenci Israel, singkirkanlah dulu itu. Yang penting COVID ini berlalu. Caranya gimana? Nanti kalau sudah aman, ribut lagi. Tapi jangan besar-besaran gitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Solusi yang bagus. Teman-teman boleh menyanggah ya, boleh nggak setuju ya. Silakan Amerika Paul Dere. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.